Memang materi yang kita sampaikan untuk hari ini memang materi satu terkait burnout. Jadi lebih ke guru-guru se-Kabupaten Malang ini kan kadang ketika melakukan pekerjaan pasti akan ada masanya atau fasenya burnout yang mereka ini atau beliau-beliau ini mengalami sebuah kelelahan secara fisik yang tentunya akan mengganggu aktivitasnya. Nah, di sini kita akan memberikan tips and trick bagaimana guru-guru bisa maksimal untuk melakukan tugasnya kepada sekolah dan memberikan dedikasi kepada murid-muridnya gitu. Gitu, kalau bisa diceritakan sedikit Mas tentang burnout sendiri, mungkin ada ciri-ciri khusus yang akhirnya orang bisa paham, oh saya burnout nih gitu. Oke, kalau burnout itu pasti banyak sih gejala-gejalanya, salah satunya itu gejala fisik. Dia akan merasa capek, cepat lelah, terus kemudian dia tidak ada gairah untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya, terus kemudian dia kehilangan motivasi, ya kurang lebih seperti itu. Ketika guru-guru mengalami hal seperti itu, secara otomatis harus mendapatkan penanganan yang lebih serius lagi supaya bisa maksimal untuk melakukan tugas-tugasnya. Kalau Mbak Dewi sendiri, Mbak, tadi kan materinya menyembuhkan diri nih. Iya. Sebelum menyembuhkan siswa, menyembuhkan diri nih. Iya, kira-kira seperti apa Mbak Dewi? Iya, jadi gini konsepnya adalah kita tahu sendiri anak-anak zaman sekarang, ya, anak-anak zaman sekarang itu kan otomatis berbeda kepribadiannya, berbeda karakternya juga, otomatis juga akan mempengaruhi dari sisi kinerja dari guru-guru tersebut gitu ya. Kayak misalnya mungkin ada menurut gurunya anak-anak ini nakal gitu. Nah, itulah yang akan menimbulkan burnout tersendiri kepada guru-gurunya. Gitu. Nah, burnout ini sendiri biasanya tidak terlalu tampak karena biasanya akan berdampingan dengan depresi, kecemasan dan lain sebagainya. Itulah makanya kita memberikan info bahwa burnout ini sebenarnya adalah salah satu gejala dan dia itu masih di ranah stres berkepanjangan. Jadi maksudnya ketika nanti burnout ini tidak segera teratasi akan berakibat stres dan berkepanjangan. Ketika sudah stres nanti bisa berdampak ke depresi, kecemasan dan gangguan psikologis lainnya. Kenapa dilakukan perlu untuk dijelaskan terkait burnout kepada Bapak Ibu guru konselor ya? Itu saya rasa sangat penting sekali karena yang pertama kita tahu sendiri di era yang sekarang dengan adanya media sosial, anak-anak zaman sekarang yang sering kontak dengan media sosial, ketika ada permasalahan dia akan selalu show di media sosial dan itu akan menimbulkan tekanan sendiri dari gurunya gitu. Jadi fenomena burnout itu untuk sekarang dia akan lebih rentan terjadi. Iya, lebih rentan sekali gitu karena adanya media sosial itu.